Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi dengan saya di Edu TV, dengan saya Muhammad Akmal sebagai presenter. Kami akan menghadirkan pada Anda berita-berita terkini di bidang pendidikan. Saudara-saudari sekalian, dikabarkan akan ada peraturan baru terkait penerapan seragam sekolah untuk para siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Menurut Permendikbud nomor 50 dan akan diterapkan pakaian adat yang tercantum pada pasal 9. Baiklah, saya sudah terhubung dengan rekan saya Rani Nuraini yang akan mewawancari satu-satunya madrasah negeri yang ada di Kota Cimahi. Baiklah, langsung saja kita simak berita dari rekan saya Rani. Halo semuanya, bertemu lagi bersama aku Rani Nuraini sebagai reporter di acara Edu Talk Education Talk Show. Hari ini aku lagi ada di MAN Kota Cimahi, satu-satunya madrasah aliyah negeri yang ada di Kota Cimahi. Kalian tahu nggak sih keputusan Menteri Pendidikan tentang aturan baru bagi siswa SD, SMP, dan SMA memakai pakaian adat? Sekarang aku bakal ngajakin kalian semua untuk wawancara warga MAN Koci. Yuk ikutin aku untuk tahu tanggapan-tanggapan dari mereka semua. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan aturan dari Menteri Pendidikan bahwa akan ada di salah satu hari sekolah akan ditetapkan untuk menggunakan baju adat? Menurut Ibu, aturan tersebut bagus karena nanti imbasnya anak-anak bisa mengenal budaya daerah dan akan muncul rasa kecintaan terhadap adat sendiri gitu, negara sendiri. Jadi akan menimbulkan rasa cinta tanah air yang lebih mendalam dalam diri anak-anak. Kamu tahu nggak sih kalau di Indonesia itu ya, Menteri Pendidikannya tuh bakal menetapkan aturan bahwa di hari sekolah itu, di salah satu hari sekolah siswa itu bakal diaturkan untuk memakai baju adat. Oh, kalau soal itu sih secara garis besar saya tahu ya. Dan kayaknya nggak sedetail itu deh yang dibocorin ke masyarakat. Ya. Nah, tanggapan kamu sendiri sebagai seorang siswa bagaimana? Nah, menurut saya sendiri nih ya, sebagai siswa yang berada di Jawa Barat yang dimana baju adat yang cukup simpel, itu saya masih tidak apa-apa. Tapi mungkin kita juga harus memikirkan orang-orang yang di luar daerah tuh yang memang baju adatnya agak ribet dan memakan waktu untuk datang ke sekolah. Jadi ya mungkin masih harus dipikirkan dan dimusyawarahkan baik-baik gitu. Guys, kalian tahu nggak sih tentang aturan dari Menteri Pendidikan yang menetapkan aturan bagi siswa SD, SMP, dan SMA untuk memakai baju adat sebagai seragam siswa? Oh iya tahu. Nah, gimana tanggapan kalian? Apakah setuju? Kurang setuju sih. Nah, alasannya apa kira-kira? Oh, menurut kita kayak pakai baju adat tiap minggu itu kayak ribet gitu. Dan kan nggak setiap orang juga punya uang yang cukup. Ya gitu. Selain itu ada lagi nggak alasan? Betul, teman saya sampaikan karena setiap siswa atau siswi itu perekonomiannya ada yang cukup, ada yang enggak. Dan ribet juga sih kalau misalkan setiap hari atau setiap minggunya tuh harus pakai baju adat. Kan baju adat tuh berbeda-beda, ada yang ribet, ada yang pakai kepala apa, ada yang ini gitu. Oh, jadi kalian kurang setuju ya dengan aturan pemerintah yang menetapkan memakai baju adat? Bapak izin bertanya tentang aturan dari Menteri Pendidikan yang menetapkan aturan bagi siswa SD, SMP, dan SMA yaitu menetapkan aturan memakai pakaian adat di hari sekolah. Nah, menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak sebagai kepala sekolah begitu Pak? Mengenai aturan yang diinformasikan saat ini, tentu ini dalam tahap wacana yang belum ada satu keputusan yang jelas untuk dilaksanakan atau direalisasikan di satuan pendidikan masing-masing. Sudut pandang menggunakan pakaian adat khususnya seragam sekolah dalam alternatif tentu menjadi salah satu hal yang harus juga kita pertimbangkan, karena
dengan kostum adat yang harus dilakukan tiap hari, perlu kita ada analisis tersendiri, baik itu merupakan satu kecocokan daerah, kecocokan wilayah, dan hal yang lainnya yang sekiranya itu juga bukan untuk menjadi satu kebersamaan dan kedisiplinan, bahkan tidak menutup kemungkinan juga itu menjadi terlepas dari hal itu dalam menggunakan seragam sifatnya yang tiap hari untuk dilaksanakan secara adat, tentu juga kita harus menganalisa dulu apa yang selama ini kita lakukan. Karena kalau tataran udah kebijakan, ini kita harus benar-benar kita bisa menjadi satu orientasi, semua bisa dilaksanakan dan semua orang bisa melaksanakan dengan penuh rasa kedisiplinan. Jadi hal itu perlu ada analisa terlebih dahulu. Jadi tidak mesti harus sekali tempat wilayah, daerah itu punya hak prerogatif, punya interaksi masing-masing, dan itu harus dikaji secara penyempurna. Begitu menurut Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Oke Edu Lovers, sampai sini aja ya episode Edu Talks, episode Mankota Cimahi hari ini. Saya Rani Nuraini melaporkan dari Mankota Cimahi. Sampai jumpa di episode Edu Talks selanjutnya. Terima kasih pemirsa, sekian berita edukasi pada hari ini. Saya Muhammad Akmal, presenter pada pagi hari ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama di esok hari.